Halo Pak, Masya Allah. Pak saya ada pantun Pak. Ada lilin, ada pepaya. Kenal ini pawang buaya. Inilah gaya banget dah. Ada pantun lagi dong, cakep itu. King Cobra namanya garaga. Sekali patok bisa mati. Percuma kalau kesedar singgah. Mending buatin kopi. Iya, cakep Ah ilah. banget dah. Percuma ganteng. Jadi guru geografi. Tuh kan. Ah, Lo mau nyindir apaan lo? Kacau banget dah si Anto dah. Kacau, Anto. Aduh. Aduh lo, kita Pak, atur. portofolio suruh ngapain, Pak? Hah? sial betul. Portofolio suruh ngapain? Suruh ngapain? Aduh. Ras. Itu Apaan, kan kelihatan mukanya, Ras. Ya udah segitu aja, nggak usah banyak-banyak apa. Segitu ayo nggak usah banyak-banyak. Liatin mukanya dong, Ras. Biar makin ganteng kayak Pak Bonan gini dong, stylish. Ganteng Ya, mau. doang. Pak. Mau. Ya. Pak, ganteng Apa? sih, tapi sayang pakai vario oren. Iya. Waduh, gaya lo ya. Enak aja. Ganteng-ganteng gini kan ini apa namanya vario orange tapi sorry feature itu lebih tinggi. Pokoknya Yo seharga gayaan 3 gaya. juta lah pokoknya. Mesinnya juga mesin beda. Mesin impor dari Amerika lah, sorry lah. Dan di Jepang di kanibahin ke Amerika. Jadinya lebih mantap lah gitu. Oh gitu. Seperti PCX lah yang dipunya Anto gitu. PCX mah lewat PCX gitu. Buset. Katanya pecek gue lewat, Pe. Sama vario oren. Lewat sama vario. Kacau emang. Motor bapak paling kenceng. 68 bebasan yang punya guru gue, Pak Bondan. Anjas. Punya Sultan bebas mau lewat mana aja Sultan. Buset. Lu belum kenal Sultan? Vario 3 juta. Gaya. Oke, kita tunggu teman-teman yang lainnya. Terima kasih yang sudah hadir ya. Good morning people in here di Geography Channeling Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Si Anto tadi udah buka dengan pantun tadi ya. Pantun di pagi hari ya. Nah, mudah-mudahan nanti pantun itu bisa jadi penyegar gitu kan. Nah, jadi harus benar-benar ada sesuatu yang refresh gitu ya. Aduh, luar biasa. Bapak pakai baju pramuka ya, itu kacu, Pak. Hah? Kacu. Bapak pakai baju pramuka ya, itu kacu, Pak. Ya, ini pakai ini. Kan anak motor, Oh, bukan, anak kirain vario. Anak vario mau beda, pakai rompi sama ini kan gitu. Ntar mau ini, kita mau muter-muter setelah selesai ngajar gitu kan. Aduh, kalau cuma sekedar ini apa? Iya, anak muda. PCX lah. Mana ada klub PCX gitu. Oh, ada Pak, ada. Aduh. Ada. Ada juga klub vario dong, vario gitu, vario club sih ya kan. Rata-rata kalau orang yang naik vario fuckboy, males. Aduh. Kayaknya harus disesuaikan gitu. Makanya ada jalur khusus. Kalau vario ada jalur khusus kayak jalur sepeda. Gitu. Kalau emang PCX punya jalur khusus, kegedean, aduh, harus yang inilah sedikit diatur ininya. Kemarin Pak Bunan lihat di pom bensin PCX ya, PCX-nya apa namanya yang anak-anak muda sih, nggak ada spionnya, terus dipretelin ininya, aduh, nggak enak dilihat dah. Knalpotnya juga dibuat kayak Pak, sekarang gini ada Pak, mending kita balapan dah, main gede, berani gak? Iya, PCX mah. Punya saya cuman punya saya cuma 63 Pak. Di seriusan.
Aduh. Kalau mau ini sama Pak Bondan mah di sirkuit, kalau di tempat Ya, sosokan janjian sirkuit. biasa nggak bisa. Vario itu cuma di ini kalau buat race itu race yang beneran kayak inilah. Jadi di stylenya style balapan tuh harus di track khusus gitu. Kalau di janjian biasa sayang bannya gitu. Karena ban-ban itu harus dipilih-pilih yang bagus gitu kan, kompon ya segala macam. Jadi nggak mau inilah buang-buang uang gitu kalau misalkan janjian biasa kalau nge-track doang. Bawel Pak, bawel, Pak, bawel, Lu Pak, bawel. bawel-bawel. Parah. Pokoknya kalau ini harus di ini. Apa-apa kita kesentul kok. Racing situ. Klub PCX lawan klub Vario. Bersama Honda. Bisa diatur. Jadi Oke, kita bisa- Pak. Sudirman Pak, sini Pak, Pak, Sudirman. Bapak saya Bapak. duduk di belakang. Bapak saya tapi Pak, Apa? Pak tapi saya maunya Supra yang roda 4. Ya, gaya. Ngapa ya, Bapak mah ngeremehin banget. Bapak mah nggak tahu. Yang roda 4 tuh yang buat mana? Yang ditambah sama ini samping. Ya Bapak nggak tahu. Empat. Kalau Pak Bapak Bondan nggak tahu, ini Supra tapi ada penutupnya gitu. Penutupnya jadi nggak kena hujan, nggak kena ini gitu. Deh, lawak aja pagi-pagi. Ngopi dulu apa? Ngopi. Oke. Ya emang itulah apa namanya harus disesuaikan dengan Supra Pak, Supra roda 4. Bapak kan taunya carry doang. Yang warna hitam tuh, yang sering pinggir jalan. Disewakan, ya iya. disewakan. Gaya disewakan carry, sorry. Carry Pak Bondan itu bukan carry biasa, carry-nya carry yang tahun 2021 yang lebih lebar. Bapak nggak tahu Pak Supra, Pak. Sorry, geng. Pak, main PS, Pak. Sini Pak, main PS sama saya. Gaya PS. Nih nanti nih di WhatsApp status Pak Bondan nanti mau launching nih. Ini Pak Bondan kan akan jadi apa punya banyak ini ya bus-bus bagus lah gitu. Itu punya Pak Bondan semua. Nanti rencana mau Pak Bondan belilah nanti. Siap-siap nanti kamu lihat bus-bus cakep nih yang termewah. Itu punya Pak Bapak Bondan. nggak tahu Supra Pak? Hah? Nggak tahu Supra? Supra apa lagi sih motor Supra? Enggak, mobil ada. Mobil Supra. Iya. Aduh, kalau mobil Supra mah enggak ini nih. Enggak main mobil Supra, minimal yang ini lah, yang ada merek dikit apa gitu, yang merek-mereknya yang bagus gitu kan tuh. Merek-merek yang lebih Si Bapak ngeremehin banget. Di Bapak kalau naik bagus, mobil orang gituan, JDM, Pak, sumpah. Cewek Bapak seleb asli. Aduh. Saya minimal ya koleksi itu mobil-mobil Jerman kalau saya ada. Kalau mobil Jerman, mobil Swedia itu koleksi saya. Jadi saya juga punya. Apa coba mobil Jerman? Bus gitu kan. Hah? Apa coba mobil Jerman? Sebagai ini aja kamu. Nanti koleksi Pak Bondan nanti bisa nanti biasa lah. Emang mobil Jerman apaan, Pak? Hah? Ada lah mobil-mobil tipe-tipe yang nanti kamu kaget lagi lihat garasi Pak Bondan. Enggak, saya nggak kaget, Pak. Emang apa? Kayak gitu biasa lah kan. Kalau Sultan tuh begitu, bebas gitu, punya mobil berapa banyak juga nggak ada masalah. Gitu. Kalau murah banget gitu misalnya kalau Pak Bondan. Ya, ilah. Iya. Aduh, gitu. Murah banget gitu kan kalau Pak Bondan beli gitu. Biasalah kalau itu. Oke. Biasalah. Biasalah. Inggris. Biasalah. Jadi harus sesuaikan dengan cita rasa biasa kalau Gak bisa bahasa Inggris. Gak bisa bahasa Inggris. Gitu. Guru-guru bisa jadi komjen set, jadi ya lihat-lihat dulu lah nanti kalau ini. Kalau mau berteman tuh kita lihat dulu siapa yang jadi teman pengusaha atau apa gitu, yang bisa menguntungkan lah. Oke. Ya, hari ini karena sesuai dengan apa yang sudah kamu dapatkan hari ini, kita mulai dulu sebentar. Nanti setelah itu ada video pembelajaran, mudah-mudahan tidak terputus ya. Kita lihat nanti tentang bab materi negara maju, negara berkembang. Oke, sebelumnya kita buka dulu dari salam. Ini masih ada 26, masih kurang 4 ya. Rof. Ya, Pak. Masih kurang 4 ya, Rof ya? Dislike the day I met you. For people, lagu apa? Lagu itu yang kece dikit kenapa sih? Sumpah Pak, lagunya nagibat. Banget. Iya, lagunya nagibat asli.
Kalau bapak udah nggak bisa buat, soalnya udah punya istri, jangan. Ya, kalau Pak Bonang tuh lagunya tuh Linkin Park gitu, Linkin Park yang lagunya. Ini khusus yang masih sekolah pak, yang masih pelajar. Lagu tuh lagu yang punya dimensi yang lebih ini. Linkin Park tuh. Iya, yang kayak gitu pak. Makanya bapak download TikTok apa biar bisa ngeliat. Alah. Introducing my type. Pakai vario orange. Tukang ngajar geografi. Terus dong, ya Pak Bonang kan tergantung siapa ini yang jadi sebelah kanan kirinya. Ya kalau kenal sama pejabat-pejabat teras yang baik-baik ya biasa lah gitu, kecipratan. Oh gitu minyak pak. wangi lah kita bisa tahu lah gitu, minyak wangi yang mana gitu ya. Oke. Biasalah. Kayak sultan gitu kan. Duh, ampun. Kita doa dulu ya people. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi udah salam ya. Sekarang kita doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma wa zidni huda. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Oke. I love you Allah. Oke, thank you very much. Oke guys, good people kelas 12 IPS 2, sebelum dimulai kita buka sama-sama dengan lafaz basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini ada video pembelajaran, nanti akan Pak Wan Martin setelah video pembelajaran, nanti for people nih yang belum hadir, nanti akan Pak Wan absen ya. So, enjoy this video with Mr. Bon dan Asyik. Ya, bentar dulu ya, saya share screen dulu. Aduh, ada yang ngechat. Bentar. Bentar dulu. Close. Bentar dulu ya, kita cek dulu. Mana. Ya. Aha. Oke, pas banget. Oh, segini ya baru masuk. Oke. Share screen. Ini salah satu pemain perannya dari Bali ya. Jadi jangan kaget ya kalau ketemu ini. Jadi agak-agak ini ya. Ini dari Kemendikbud, tapi yang ambil dari Bali dia. Sorry. Ulang. Stop share. Aduh. Oke. Share sound. Optimize. Oke, mudah-mudahan kelihatan semua. Duduk situ yuk. Ayo. Aduh. Pak jelek pak, videonya nge-lag. Lihat deh para turis itu.
Enak ya jadi mereka. Jalan-jalan, liburan. Pasti mereka nabung yang banyak supaya bisa liburan ke Bali. Pasti mereka berasal dari negara maju deh, seperti Amerika. Negara maju? Emang negara kita belum maju ya, Yu? Aduh Novi, negara kita kan termasuk dalam kategori negara berkembang. Apa sih perbedaannya negara maju dan negara berkembang itu? Oke guys, ini perbedaan negara maju dan negara berkembang dilihat dari beberapa hal, yaitu yang pertama, nah ini mungkin keadaan yang paling terlihat pada negara berkembang, yaitu memiliki standar hidup yang rendah. Rendahnya pendapatan per kapita otomatis membuat rendahnya akses terhadap pendidikan dan kesehatan. Di negara maju dapat dikatakan berbanding terbalik, otomatis juga akses pada fasilitas kesehatan. Lalu ya, kita cek dulu nih. Waduh, dia. Pak nge-lag banget Pak, sumpah. Bapaknya ngomong kayak robot. Jangan bapaknya robot. Ya, emang saya ini ngomongnya putus-putus nggak sekarang? Putus-putus nggak? Tadi, sama sekarang nggak putus-putus. Pokoknya internnya nge-lag, bapak nge-lag. Belum bayar Pak, kayaknya. Enak aja loh. Ntar kita lihat dulu, nanti coba cek dulu ya, cek. Aduh, sayang sekali. Bentar. Mungkin saya masih close dulu kali ya video mungkin. Coba tes speed Pak, tes speed. Bapak tes speed dulu sana Pak. Ntar dulu, saya cek dulu. Saya ini dulu ya, bentar. Kita mulai dulu dari awal. Mudah-mudahan sih nggak ini. Mudah-mudahan nggak nge-lag. Duduk situ yuk. Ayo. Aduh. Lihat deh para turis itu. Enak ya jadi mereka. Jalan-jalan, liburan. Pasti mereka nabung yang banyak supaya bisa liburan ke Bali. Pasti mereka berasal dari negara maju deh, seperti Amerika. Negara maju? Emang negara kita belum maju ya, Yu? Aduh Novi, negara kita kan termasuk dalam kategori negara berkembang. Apa sih perbedaannya negara maju dan negara berkembang itu? Oke guys, gini nih perbedaan negara maju dan negara berkembang dilihat dari beberapa hal, yaitu yang pertama, nah ini mungkin keadaan yang paling terlihat pada negara berkembang, yaitu memiliki standar hidup yang rendah. Rendahnya pendapatan per kapita otomatis membuat rendahnya akses terhadap pendidikan dan kesehatan. Sedangkan di negara maju dapat dikatakan berbanding terbalik, otomatis juga akses pada fasilitas kesehatan dan pendidikan jadi lebih baik. Yang kedua adalah perbedaan tingkat produktivitas. Di negara maju, tingkat produktivitas mereka cenderung tinggi karena tingkat pengetahuan, teknologi, sumber daya manusia, dan manajemen yang baik. Berbeda dengan negara berkembang, yang kesemua faktor itu cenderung rendah. Di samping itu, motivasi tenaga kerja juga rendah, karena upah yang diterima cenderung rendah, dan jaminan sosial yang belum merata. Yang ketiga, berkaitan dengan penduduk, di mana pertumbuhan dan ketergantungan penduduk di negara berkembang cenderung tinggi,
sedangkan di negara maju rendah. Maksudnya apa itu, Yu? Begini sih, di negara-negara berkembang, pertumbuhan penduduk sangat tinggi, sehingga membuat usia non-produktif sangat tinggi juga. Otomatis, rasio jumlah angkatan non-produktif menjadi beban ketergantungan bagi usia produktif. Sedangkan di negara maju, rasio antara kelahiran dan kematian cukup seimbang, dan angka ketergantungan penduduknya juga rendah. Kemudian, kemajuan industri di negara maju sangat pesat, sehingga tidak tergantung pada sektor pertanian, perkebunan, atau peternakan seperti pada negara-negara berkembang. Ditambah dengan kemajuan teknologi yang pesat, membuat mereka mampu memanfaatkan sumber daya alam secara maksimal. Umumnya, di negara-negara berkembang memiliki angkatan kerja dengan skill atau kemampuan yang rendah, sehingga kesempatan kerja mereka kurang. Untuk itu, juga tingkat pengangguran di negara-negara berkembang bisa sangat tinggi. Di samping itu, dengan kemajuan industri yang tinggi dan hasil yang melimpah, maka ekspor dari negara-negara maju berkisar pada hasil industri dan jasa yang ditukar dengan produk primer yang biasanya diekspor oleh negara-negara berkembang. Nah, karena nilai tukar negara maju lebih tinggi, maka tidak pelak negara-negara berkembang sering mengalami kerugian juga dalam bidang ini. Wah, sayang ya kalau negara berkembang itu rugi. Terus gimana dengan negara kita? Begini teman-teman, seperti yang sudah aku sebut sebelumnya, negara kita masih dalam kategori berkembang. Kalau dilihat dari PDB atau produk domestik bruto yang dirilis Badan Pusat Statistik kita, pendapatan per kapita Indonesia pada tahun 2018 sudah sebesar 56 juta rupiah. Nah, berdasarkan PDB itu, kita termasuk pada kategori negara berpenghasilan menengah atas. Itu sudah satu level di bawah negara maju loh. Angka itu sudah lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Oh, begitu ya. Tapi lumayan senang juga ya mendengarnya. Iya, apalagi sekarang negara kita dalam negara pasar bebas, yaitu banyak hal yang harus kita berbenah. Pasar bebas, apalagi itu, Yu? Oke guys, pasar bebas itu pengertian singkatnya kebebasan yang diberikan pada masyarakat untuk mengatur kegiatan ekonominya. Pasar bebas bisa dilakukan baik tingkat bilateral, regional maupun multilateral. Misalkan Indonesia saat ini sudah tergabung dengan AFTA, kemudian ACTA. Nah, yang paling banyak dibicarakan mungkin adalah MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN, yang resmi anggotanya dengan mudah menjual barang jasa ke negara anggota MEA. Sebentar. Sejujurnya aku masih belum paham apa itu pasar bebas. Bisa kamu jelaskan lagi? Oke, begini ilustrasinya. Mari kita bayangkan dulu, ada dua negara anggota yang melakukan pasar bebas. Negara A yang maju dan negara B yang berkembang. Nah, dulu kegiatan ekonomi diatur oleh regulasi dari pemerintah kedua negara. Saat pasar bebas dimulai, campur tangan pemerintah jadi terbatas, yang pada intinya